Halo anak muda baptis Betania Surabaya, salam sejahtera shalom untuk kita semuanya. Apa kabar? Ada sukacita, ada antusias di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama akan melanjutkan untuk pelajaran kelas sekolah minggu. Kita selesaikan sampai 3 garis besar. Minggu lalu yang pertama, hari ini yang kedua, dan juga minggu depan kita tuntaskan agar kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Mari anak-anak muda, kita boleh bersama-sama berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli akan kehidupan anak-anak muda, gereja-gereja Tuhan, khususnya juga di gereja baptis, terlebih baptis Betania Surabaya. Pada hari ini Tuhan, kami rindu belajar kembali akan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang pimpin kami, terangi hati kami, buka hati dan juga pikiran kami. Melalui firman kami percaya semakin bertumbuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman anak muda, kita bersama-sama membuka dari Kejadian pasal yang kedua. Kita masih membaca bagian yang sama dari firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Kita bersama-sama mengikuti. Demikianlah firman Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita melihat sedikit penekanan dari ayat yang ke-20 bagian akhir ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan ayat yang ke-20, teman-teman, sobat-sobat semuanya yang terkasih, dikatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, wah, saya membayangkan pada waktu itu ada sukacita penuh dalam diri Adam. Ia menamai hewan-hewan ternak. Lah, yang sama aku serupa kok enggak ada gitu ya. Kok enggak ada yang mirip? Kok enggak ada yang sama? Kok enggak ada yang sepadan? Lah ini piye? Tuhan menciptakan segala sesuatunya, tapi kok koncoku dewe ora ono gitu ya. Aduh, ini gimana gitu ya. Dan Adam mulai sedih tentunya. Tapi Tuhan tahu isi hati
manusia yang diciptakan, manusia yang dikasihinya. Ketika Adam tidur, lalu Tuhan bekerja, ya. Tuhan bekerja, diambilnyalah dari rusuk Adam. Lalu dibangunnyalah seorang perempuan, ya. Kemudian dibawa kepada manusia pertama itu. Begitu dia melihat, wah, inilah dia tulang dari tulangku, ya. Coba ya, teman-teman laki-laki, ya, muda-mudi baptis yang laki-laki, coba dilihat, dipegang, bukan dilihat, ya. Pegang tulangnya gitu, ya. Tulang rusuk, ya, bukan tulang sembarang tulang, ya. Tulang rusuknya, ya. Nah, begitu juga dengan Adam, ya. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ya. Sukacita, ya. Penuh kegembiraan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk garis besar yang kedua, masih ingat garis besar pertama, kedua, dan ketiga untuk pelajaran sekolah minggu? Ada yang masih tahu? Ya, kalau ada yang masih tahu, silakan, ya, nanti hubungi Bu Ruth untuk bisa memberikan poin-poinnya, ya. Tetapi pada hari ini kita akan lihat poin yang kedua, ya. Saya tidak akan menyebutkan pertama, kedua, dan ketiga, tapi saya akan menyebutkan poin yang kedua, ya. Di mana Allah menciptakan, membentuk perempuan itu. Allah menghendaki, ya, Adam mengasihinya sebagai tulang rusuknya, ya. Jadi tidak hanya sukacita saja, ya, tidak hanya senang saja, tidak hanya bahagia saja, ya, tetapi Allah menghendaki agar manusia itu mengasihi perempuan itu sebagai tulang rusuknya, ya. Bagaimana kaum muda baptis, khususnya yang laki-laki nih, ya, senang gak kalau ada yang tolong, ya? Nah, penolong yang sepadan dengan dia, ya. Nah, apa kemarin, ya, yang Tuhan rindukan dari para penolong nih, dari para perempuan, ya. Tuhan menciptakan perempuan itu, Hawa, ada 4 yang Tuhan mau agar perempuan itu mengerjakan, ya. Pertama, ikut berbagi tanggung jawab dengan Adam, ya. Yang kedua, ikut membuat rencana bersama-sama, ya. Ketiga, ikut berbagi pengertian dan kasih, ya. Tidak hanya dimengerti dong, tetapi ikut mengerti laki-laki pasangannya, juga mengasihi. 4, ikut bekerja sama sepenuhnya dengan Adam, ya. Nah, kalau para laki-laki, ya, muda-mudi baptis Betania nih, kalau ada penolong yang Tuhan kasih tugas seperti itu untuk menolong kita, pasti senang, ya, pasti senang, ya. Apalagi kalau nanti sudah masuk dalam pernikahan, ya, dalam keluarga, ya, penolong seumur hidup, ya, setia sampai maut memisahkan, ya. Ada yang menemani, ya. Tapi jangan buru-buru loh, ya, anak muda baptis Betania. Anda itu kan masih muda, ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja, ya. Fokus saja dulu bekerja, ya. Fokus saja dulu sekolah, capai masa depan, cita-cita sebagai bekal untuk nantinya membangun rumah tangga, ya. Kejar dulu deh cita-citanya, ya. Sekolah yang benar, kemudian bekerja dengan baik. Nah, ini nanti bisa menjadi bekal, ya, untuk kita bisa membangun keluarga. Walaupun bukan itu yang
paling utama, tetapi itu juga nanti kita bisa melihat penting ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan ya. Kita kembali ke firman Tuhan ya. Jadi ternyata kakek nenek moyang kita itu, saudara, kakek nenek moyang kita itu, Adam, sangat bahagia ya. Sangat bahagia melihat Hawa ya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku ya. Pastilah Adam sangat senang. Adam sangat sukacita punya teman yang sama dengan dia ya. Nah, mohon maaf ini mati lampu tiba-tiba ya. Kalau saya stop nanti ngulang lagi, tanggung ya. Tapi wajah saya masih kelihatan ya, karena ada laptop yang menolong. Kita bisa fokus kembali dengarkan suara saya ya. Jadi buat para cowok-cowok nih, para pria ya, laki-laki. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tadi garis besar yang kedua kan firman Tuhan bilang Allah menghendaki Adam untuk mengasihi Hawa sebagai tulang rusuknya ya. Nah, yang perlu kita ketahui dari perempuan itu apa? Kita perlu tahu ya, supaya kita bisa mengasihi dengan benar ya. Nah, Edwin, seorang penulis buku, dia mengatakan bahwa seorang perempuan adalah seorang penolong yang unik ya. Seorang perempuan adalah seorang penolong yang unik ya. Jadi perempuan itu identik dengan perasaan yang halus, peka ya, dan lemah lembut ya. Halus, peka, dan lemah lembut ya. Nah, seorang perempuan akan mengalami rasa yang nyaman kalau diperlakukan dengan penuh kelembutan. Nah, ini kadang bagi pria angel ini ya. Penuh perhatian ya. Penuh perhatian dan kepedulian ya. Nah, coba deh tanya dengan teman perempuannya ya. Betul apa betul kalau diperlakukan dengan penuh perhatian, lemah lembut ya, peduli gitu ya, dari mungkin yang sudah pacaran, seneng enggak ya kalau pacarnya memperlakukan seperti itu ya. Nah, bagi seorang perempuan itu juga kebahagiaan sangatlah penting ya. Kebahagiaan sangatlah penting untuk dimiliki dan menjadi sesuatu yang diimpikan ya. Nah, ini para pria PR ini ya. Dan kebahagiaan itu datang dari kasih yang diterima pasangannya, pasangan yang dikasihnya. Pasangannya loh ya, bukan dari laki-laki lain ya. Kalau dari orang tua, bapak, beda lagi tuh ya kasihnya. Tetapi ini kasih antara pasangan ya, laki-laki dan perempuan. Kalau nanti sudah menikah tentunya suami dan istri. Nah, senang perempuan itu dikasihi ya. Dan perempuan ingin bahagia. Perempuan ingin bahagia dan butuh dikasihi oleh pasangannya ya. Jadi para pemuda-pemuda, kaum muda Betania, laki-laki ini perlu diperhatikan ya. Nah, jadi saudara, teman-teman, sob ya, bro dan sis, katanya gaulnya begitu kan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah alasan mengapa Allah menciptakan Hawa dengan cara yang berbeda dari Adam ya. Lah kok enggak dibuat sama seperti Adam ya? Kenapa repot-repot nunggu Adam tidur, kemudian ngambil salah satu tulang rusuknya, dibentuk ya? Nah, karena Allah punya alasan, Allah punya tujuan ya. Seperti yang tadi, Hawa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebab Allah menghendaki supaya dia menjadi pelindung bagi perempuan itu. Pelindung, memberikan rasa nyaman, mengasihi ya.
kemudian memberikan perhatian, kebutuhannya akan kasih dicukupi ya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Adam juga ya. Jadi ketika Adam sudah begitu sangat sukacita, bahagia, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, maka semestinya ya, dan sepatutnya Adam bersyukur ya. Sebagai ucapan syukur, maka dia punya beban, punya kerinduan untuk mengasihi dan melindungi Hawa. Nah, seperti seorang laki-laki kan, kalau sudah dikasih Tuhan pasangan, nanti menikah, teman hidup ya, harusnya bersyukur ya. Wah, puji Tuhan ya, Engkau baik kepada saya, Tuhan menyediakan apa yang kuperlukan. Seperti Adam kan, itu yang dia perlukan, dia cari kok enggak ketemu gitu ya, enggak ada yang sama dengan dia, itu yang dia perlukan. Sehingga bersyukur, mengucap syukur dengan cara mengasihi dan melindungi Hawa sebagai penolong yang Allah tempatkan di sisinya ya. Nah, demikian pula Hawa dibangun dari tulang rusuk Adam agar melengkapi. Ya, kembali diingatkan nih, supaya firman Tuhannya tidak hanya buat laki-laki doang gitu ya. Diingatkan kembali ya, untuk melengkapi dan menerima kelebihan maupun kekurangan pasangannya ya. Jangan nanti ketika sudah bangun pasangan, bangun hubungan, kemudian lanjut ke pernikahan, ketemu dengan ada banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan dari pasangan. Lalu mikir, wah ini cari yang lain. Wah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi penerimaan sepenuh hati satu dengan yang lain dapat menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan ya. Maka oleh karena itu kaum muda Baptis Betania, cinta di antara sepasang pasangan itu, laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata atas dorongan nafsu ya, rasa tertarik, rasa simpati atau asmara, melainkan satu keputusan pribadi untuk saling bersatu, menyerahkan diri demi kebahagiaan pasangannya. Kebahagiaan pasanganmu akan menjadi kebahagiaan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, kasih sayang menjadi kebutuhan yang paling utama bagi keduanya ya. Jadi ini menjadi pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ya, bukan uang, bukan harta, walaupun tadi saya sampaikan kejar cita-cita, tetapi itu bukan yang utama, uang dan harta. Jangan dibalik ya cara berpikirnya. Saya mau cari pasangan saya yang berkelimpahan harta, banyak uang. Jangan. Yang pertama, cari pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara ya. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan ada berkat mengalir bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada berkat tercurah bagi pasangan yang saling mengasihi. Tetapi sebaliknya belum tentu ya, laki-laki dan perempuan yang menjadikan uang dan harta sebagai dasar yang utama, belum tentu mereka akan bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, karena di dalamnya tidak didasari oleh kasih. Dan kasih yang kita rindukan menjadi dasar dalam hubungan pernikahan maupun juga dalam berpacaran, itu adalah kasih Allah, kasih Tuhan kita
Yesus Kristus. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Mengapa begitu banyak orang yang mendasari hubungannya dengan uang, dengan harta, akhirnya ada yang selingkuh, ada yang bercerai, karena di dalamnya tidak didasari oleh kasih Tuhan ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, hari ini cukup untuk pelajaran sekolah minggu kita. Kiranya anak-anak muda baptis boleh tetap semangat yang ada di Betania, Surabaya ya. Bersemangat, bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus, kasihi Tuhan, saudara menjadi tiang penopang kelak untuk pembangunan pertumbuhan gereja Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali diberkati melalui pelajaran firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu pada hari ini. Biarlah namamu boleh terus dipermuliakan atas hidup kami. Dipuji, dimuliakan, diagungkanlah Engkau ya Allah. Berkati kami, berkati gereja Betani, gereja dan anak-anak muda yang ada di sana. Engkau boleh terus campur tangan atas hidup mereka. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera. Horas.